Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Kakak Awangga, NPM 2211011011 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum materi PKKMB tingkat universitas sampai dengan tingkat fakultas dari tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Hari pertama yaitu PKKMB tingkat universitas sebagai berikut. Materi pertama adalah peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Tokoh materi yaitu 1. Apa itu Undang-Undang ITE? 2. Contoh pasal yang berlaku. 3. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi. 4. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. 5. Tips and trick agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Materi kedua hari pertama adalah 1. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai dari intelektual dan anti kekerasan, anti pelindungan. 2. Di mana saja bullying dapat terjadi. 3. Jenis-jenis bullying. 4. Tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Dan 5. Fenomena patologi sosial. Materi ketiga hari pertama adalah penguatan karakter mahasiswa dengan pokok pembahasan sebagai berikut. 1. Tujuan dari pembangunan karakter. 2. Peran dan fungsi dari karakter lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri. 3. Yaitu menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Hari kedua dengan materi yang pertama adalah Merdeka Belajar Kampus, Merdeka dengan pokok pembahasan, yaitu 1. 4 pilar pendukung visi Indonesia. 2. Tantangan di dalamnya. 3. Indikator profil penjajah pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu tujuan merdeka belajar dan hak mahasiswa. Materi kedua adalah kesadaran lingkungan, hidup manajemen, resiko dan kampus sehat dengan pokok pembahasan sebagai berikut. 1. Apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, dan pengelolaan lingkungannya. 2. Upaya Unila dalam menciptakan yang sehat. Dan ketiga, memanajemen resiko materi. Ketiga, yaitu etika dan normal kehidupan kampus dengan pokok pembahasan. 1. Yang pertama yaitu, apa itu mahasiswa? 2. Bagaimana mahasiswa yang ideal? 3. Tujuan kuliah. 4. Tipe karakter mahasiswa. 5. Yaitu karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang keenam, kekerasan seksual. Materi yang keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus pada masa pandemi dengan bahwa pembahasan sebagai berikut. 1. ITC Stalking Universitas Lampung. 2. Tantangan bagi guru Mila selama COVID-19. 3. Infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan sebagai masa wira. Materi 1. Kurikulum. 1. Kurikulum dibuat berdasarkan program studi, diploma, sarjana, profesi, dan doktor. 2. Kurikulum disusun, diselenggarakan, dan dievaluasi dengan mengacu pada standar nasional pendidik tingkat kualifikasi nasional Indonesia. 3. Standar nasional pendidikan. 4. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI merupakan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 5.
pengaturan lebih lanjut tentang panduan penyusunan kurikulum program studi diatur oleh peraturan rektor. 6. Struktur kurikulum ditetapkan oleh rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat. Materi 2. Sistem perkuliahan. Belajar membaca semua tugas dalam peraturan akademik. 1. Adanya tahun akademik. 2. Penyelenggaraan pendidikan. 3. Beban dan masa studi mahasiswa. 4. Beban SKS program sarjana semester 1 dan 2 diselenggarakan dengan sistem paket per semester. 5. Beban SKS program sarjana mulai semester 3 ditentukan berdasarkan IP semester sebelumnya, disajikan pada tabel 2. 6. Jumlah SKS bagi peserta didik program pasca sarjana yang tidak sebidang ilmu diatur oleh program studi. 7. Beban SKS program sarjana paling banyak 14 SKS per semester. 8. Sistem perkuliahan tatap muka. Materi ketiga, plagiarisme. Plagiat atau plagiarisme adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. 1. Mengambil ide orang lain kemudian mengakui hal tersebut sebagai karya atau buah dari pemikiran diri sendiri. 2. Mengambil tulisan orang lain, memparafrasakan tulisan orang lain dengan kalimat sendiri, walaupun ide atau batang tubuh tulisan tidak berubah. 3. Mengambil teks secara keseluruhan, selanjutnya tulisan tersebut ditulis kembali tanpa ada tambahan apapun. Materi hari keempat yaitu investasi. Investasi adalah salah satu cara untuk melipat gandakan harta yang kamu miliki tanpa perlu melakukan usaha yang lebih. Maksudnya adalah dengan investasi, kamu hanya perlu menanamkan modal dan menunggu dana. Kamu berkembang biak. Makanya tak heran jika ada istilah investor tetap menghasilkan uang meskipun ia tertidur. Uang yang diinvestasikan dapat membantu Anda sebagai besar mahasiswa yang keluar dari perguruan tinggi, mendapatkan diri mereka menghadapi sejumlah besar utang pinjaman. Tidak heran anak muda tidak dapat membeli rumah atau menabung untuk dana pensiunan ketika semua uang mereka digunakan untuk membayar pinjaman. Berikut jenis-jenis investasi untuk mahasiswa yang bisa kamu pilih. 1. Emas sudah menjadi instrumen investasi yang banyak dipilih. 2. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang menjadi jenis investasi yang punya resiko kecil. 3. Tabungan berjangka. Dan 4. Saham. Sekian materi PKKMB yang saya dapatkan. Saya ucapkan terima kasih.